Jadi pertanyaannya adalah, ini ada alifnya tapi kok dibaca pendek. Ini di screenshot yang ini ya. Ada alif, kemudian sebelumnya ada fathah, maka ini memenuhi syarat mad tabi'i. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat mad tabi'i itu adalah wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham wa fathun qabla alfin. Jika ada kasroh sebelumnya ya, maka itu mad tabi'i, panjang ya. Kemudian wa qabla al wawi dham, dan sebelum waw ada dhammah, maka itu mad tabi'i. Wa fathun qabla alifin, dan ada fathah sebelum alif, ini harusnya mad tabi'i. Kenapa dibaca pendek? Karena riwayat Nabi membacanya pendek. Dari mana kita tahu? Dari riwayat Hafs. Ini Al-Quran yang kita baca adalah riwayat Hafs dari Asim. Sebenarnya bukan cuma pada kalimat ana. Kalau pada kalimat ana memang banyak di Al-Quran. Kalimat ana itu dibaca pendek. Nah, ini adalah syarah Matan Al-Jazari. Ini di halaman 69. Itu sama 70 ya. Ini halaman 69 dan ini 70. Ada 7 kalimat di dalam Al-Quran. Itu disebutnya sukun mustatil. Mustatil ini. Mustatil itu kalau nggak salah artinya lonjong. Jadi ada sukun lonjong itu tanda ya. Jadi ditandain di Al-Quran dengan sukun lonjong. Di Al-Quran yang cetakan Madinah yang saya punya itu ada sukun lonjongnya seperti ini. Kemudian tadi saya cek di mushaf anak saya yang dari Depak, itu juga ada juga sukun mustatil ini, sukun lonjong. Mungkin ada juga yang nggak ada, mungkin ya. Tapi ini disebutnya sukun mustatil atau sukun lonjong, ditandain di Al-Quran dengan sukun lonjong. Ada 7 kalimat dalam Al-Quran. Yang pertama pada kalimat ana, ini fi kulil Quran, maksudnya semua ana dalam Al-Quran itu dibaca pendek ketika wasol. Jadi 7 kalimat ini dibaca pendek ketika wasol aja. Saya kasih contoh yang satu dulu, yang kalimat ana. Yang kalimat ana contohnya dalam surat Al-Kafirun. Ini di ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ini dibaca satu harokat. Jadi kita nggak baca mad tabi'i karena riwayat Nabi membacanya seperti itu. Maka ditandai dengan sukun mustatil. Wala ana. Kalau wasol, kalau waqaf dia tetap 2 harokat. Wala ana. Ya, mungkin aja kan kehabisan napas ketika dari sini dia diwasol sampai ke sini kehabisan napas, bisa juga dibaca panjang 2 harokat. Kemudian saya kasih contoh satu lagi. Contohnya di surat ini, surat Thaha ayat ke-14. Ini juga ada ya, ana. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Pendek ya. Ana fa'budni. Kecuali waqaf. Kalau kita waqaf di sini, maka tetap 2 harokat. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu tetap 2 harokat kalau waqaf. Ini sukun mustatil itu 1 harokat ketika wasol aja, ketika disambung ke kalimat berikutnya. Kemudian kalimat yang kedua adalah pada kalimat lakinna. Ini adalah kalimat yang kedua. Lakinna. Pada surat Al-Kahfi ayat ke-38.
Saya akan contohkan cara membacanya. Lakinna ini sama semuanya ya, semuanya dibaca satu harokat ketika wasol. Wasol itu ketika disambung ya. Ketika waqaf, ketika berhenti maka dia tetap dua harokat. Saya akan contohkan ketika waqaf dulu. Ketika waqaf dulu berarti ketika waqaf itu misalnya kita waqaf di sini, kita baca wasol di sini dari ayat ke-37 sambung ke ayat 38 dan kita misal kehabisan napas di sini. Maka itu waqaf berhenti. Saya akan contohkan misal dari sini ya. Min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinna. Ini idgham ya. Tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah. Sekali lagi saya contohkan. Nanti saya setelah saya waqaf saya contohkan langsung yang wasal. Min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinna. Sekarang saya wasal. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lakinnahu, jadi pendek kalau diwasal. Lakinnahu nahu jadi satu harokat. Kemudian contoh berikutnya adalah pada kalimat adh-dhununa dalam surat Al-Ahzab ayat ke-10. Nah, ini dia. Ketika wasal maka dia akan dibaca pendek. Saya akan contohkan dulu ketika waqaf, ketika berhenti. Maka dia tetap dua harokat. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dua harokat. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalau mau disambung, diwasalkan ke ayat berikutnya, maka dia menjadi satu harokat. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ nahu langsung satu sini nahu. Kemudian pada kalimat rasulah ada di surat Al-Ahzab juga tapi ayat yang ke-22. Kita scroll aja deh. Ke-22 pada kalimat Rasulah. Oh bukan 22, maaf 66, saya salah baca. 66 ya. 66. Nah, ini dia. Ketika wasal dibaca pendek. Saya akan contohkan ketika waqaf dulu. Dari sini aja ya. Wa ata'na rasula, dua harokat. Ketika diwasal maka dia jadi satu harokat. Wa ata'na rasula wa qalu, seperti itu. Kemudian pada kalimat sabila masih di surat Al-Ahzab juga ayat yang ke-67 di bawahnya. Ini dia. Ketika wasal dibaca satu harokat, ketika waqaf dua harokat. Ketika kita waqaf dulu, fa'adalluna sabila, dua harokat. Kalau wasal, fa'adalluna sabila rabbana atihim, fa'adalluna sabila rabbana sabila ro, lanya dibaca pendek. Kemudian kalimat yang ke-6. Kalimat yang ke-6 pada kalimat salasila. Ini ada dalam surat Al-Insan ayat ke-4. Sama.
Ini juga dibaca ayat ke-4. Dibaca satu harokat ketika disambung, ketika diwasolkan. Saya akan contohkan ketika waqaf dulu ya. Ketika waqaf. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Dua harokat. Kalau kita wasol, kita sambung, ini sukun mustatil ya, sukun mustatil, sukun lonjong. Kalau kita sambung maka dia menjadi satu harokat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasila wa lawa, satu harokat aja. Kemudian kalimat yang ketujuh yang terakhir itu pada kalimat qawariro, ayat ke-15. Tapi untuk kalimat qawariro ini hanya di ayat yang ke-15 aja ya, tidak berlaku di ayat yang ke-16-nya. Di sini dijelaskan al-mawdu'ul awal al-insan. Jadi qawariro yang awal, qawariro yang pertama itu ada di ayat ke-15. Saya akan contohkan ketika waqaf. Ketika waqaf dia dua harokat. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Itu waqaf, dua harokat. Kalau kita sambung maka dia menjadi satu harokat. Kanat qawarira min fiddah. Kanat qawarira. Nah, kalau waqaf di sini ini nggak berlaku dua harokat. Ini waqafnya pakai mad arid li sukun untuk yang qawariro yang di ayat ke-16-nya. Jadi sukun mustatil yang dibaca satu harokat ketika wasol berlaku di ayat ke-15 aja. Sedangkan di ayat ke-16-nya dia ketika sukun dia pakai mad arid li sukun. Kenapa bacanya seperti itu? Ya karena riwayat. Apa itu riwayat? Ya Nabi bacanya seperti itu. Kita ikuti aja. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka ikuti bacaannya. Riwayat dari ini dia, Hafs an Asim. Sukun mustatil wa huwa fi sab'i kalimat ala riwayah Hafs an Asim. Ada 7 kalimat dalam riwayat Hafs an Asim, yaitu satu ana. Tadi posisinya ya, kalau ana itu di semua ana dalam Al-Quran. Kalau lakinna posisinya dalam surat Al-Kahfi ayat ke-38. Kemudian al-dhununa dalam surat Al-Ahzab ayat ke-10. Ar-Rasula dalam surat Al-Ahzab ayat ke-22. As-Sabila dalam surat Al-Ahzab ayat ke-66, maaf ini ya. Kemudian As-Sabila dalam surat Al-Ahzab ayat ke-67. Kemudian Salasila dalam surat Al-Insan ayat ke-4. Yang ketujuh yang terakhir adalah qawariro pada surat Al-Insan ayat ke-15. Tidak berlaku di ayat ke-16-nya, karena di ayat ke-16-nya ada qawariro juga. Baik, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.